Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Khairunisa dari kelas R8M dengan NPM 2022 4350 1246. Di sini saya akan mendemonstrasikan sistem yang saya buat untuk memenuhi tugas akhir dengan judul Sistem Rekomendasi Paket Travel Umroh di PT Afditur menggunakan metode Content Based Filtering. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Fauzan Nasir selaku dosen pembimbing materi dan Bapak Ismailah selaku dosen pembimbing teknik. Sedikit informasi, sistem yang saya bangun ini adalah sebuah website untuk membantu PT Afditur merekomendasikan paket travel umroh yang paling sesuai dengan preferensi calon jamaah. Dan di sistem ini hanya memiliki satu aktor, yaitu admin. Jadi seluruh proses, mulai dari input preferensi, sampai melihat hasil rekomendasi, semuanya dilakukan oleh admin. Dan algoritma yang saya gunakan yaitu content-based filtering dengan dua komponen matematis, yaitu TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency untuk pembobotan kriteria, dan Quotient Similarity untuk mengukur kemiripan antara preferensi jamaah dengan tiap paket. Langsung saja langkah yang pertama, sebelum kita masuk ke sistem, kita harus mengaktifkan exam PP terlebih dahulu. Caranya adalah buka exam PP control panel, lalu bagian modul Apache dan MySQL itu kita nyalakan dengan mengklik tombol start. Jika modul Apache MySQL sudah berwarna hijau, tandanya sudah berhasil diaktifkan. Maka kita bisa membuka Google Chrome atau sejenisnya. Di sini kita ketik localhost slice dan masukkan nama file yang akan kita panggil. Oke, di sini sudah ada SR Afditur. Nah, ketika kita buka, langsung muncul halaman login. Nah, agar admin dapat mengakses sistem ini, maka admin harus memasukkan username dan password terlebih dahulu. Nah, kita akan mencoba memasukkan username dan password. Coba admin. Lalu, dan juga sedikit informasi. Jadi, yang terjadi ketika admin melakukan login dalam sistem ini, maka sistem akan mencocokkan username yang diinput dengan data admin di database, lalu memverifikasi password menggunakan enkripsi. Jadi, password itu tidak disimpan dalam bentuk teks biasa, melainkan dalam bentuk hash yang lebih aman. Oke, kita klik button login. Nah, apabila username dan password salah, sistem akan menampilkan pesan peringatan dan mengarahkan kembali ke halaman login tanpa memberitahu bagian mana nih yang salah. Hal ini tuh sengaja dibuat generik demi keamanan supaya tidak memberi celah bagi orang lain untuk menebak-nebak akun. Sekarang kita akan mencoba masukkan username dan password yang benar. Sini kita masukkan admin dan masukkan password admin 1, 2, 3. Kita akan mencoba untuk login. Nah, jika login berhasil, sistem membuat session untuk admin tersebut menyimpan ID, username, dan nama lengkap admin selama sesi berlangsung. Lalu, otomatis akan mengarahkan ke halaman dashboard ini. Adapun button logout untuk keluar dari dashboard ini yang akan diarahkan kembali ke tampilan login seperti ini. Oke, kita sekarang masukkan lagi. Nah, selanjutnya yaitu ada halaman dashboard. Ini setelah admin login, sistem akan menampilkan dashboard seperti ini. Di bagian atas ini ada 3 kartu informasi utama untuk menampilkan total paket umroh, yaitu 100 paket yang tersedia, data kriteria dengan 7 atribut aktif, dan metode rekomendasi yang digunakan, yaitu CBF dengan 2 komponen, TF-IDF, dan Quotient Similarity. Nah, di bawah sini juga ada
panel alur sistem rekomendasi. Yaitu ada 4 alur. Yang pertama ada input preferensi, yang kedua ada proses tokenisasi, yang ketiga ada hitung TF-IDF, dan terakhir menampilkan top 5 rekomendasi. Jika admin ingin secara cepat untuk memulai rekomendasi, di sini ada tombol mulai rekomendasi yang dimana ketika ini diklik, maka akan langsung mengarahkan ke halaman input preferensi dan menampilkan form preferensi calon jemaah. Namun ini nanti kita akan bahas, tapi yang pertama kita akan masuk ke master data terlebih dahulu, yaitu data paket umroh. Di menu data paket umroh ini berfungsi sebagai area pengelolaan master data untuk seluruh paket umroh yang terdaftar dalam sistem PT FDITUR. Nah, kolom ini mencerminkan 7 kriteria, yaitu ada jenis paket, harga, hotel, maskapai, keberangkatan, jarak hotel, dan durasi. Dan ditambahkan dengan ID, yang dimana ID ini berfungsi sebagai pembeda antara paket. Setiap jenis paket itu memiliki harga dan fasilitas yang berbeda-beda. Contohnya seperti hemat triple 28 juta, dengan bintang hotel bintang 3, maskapainya Lion Air, keberangkatannya di bulan Januari, jarak hotelnya 800 meter, dan durasinya 9 hari. Nah, di masing-masing setiap baris paket ini memiliki 2 action, yaitu edit dan hapus, di mana admin sendiri bisa mengedit atau menghapus paket yang mungkin sudah tidak digunakan lagi. Button tambah paket untuk memudahkan admin dalam menambah paket umroh seperti ini. Ketika kita mengklik atau admin mengklik tombol tambah paket, dia akan langsung memunculkan form tambah paket umroh seperti ini. Kita akan mencoba untuk menambah paket umroh. Oke, kita masukkan ID paketnya terlebih dahulu, yaitu P101. Lalu jenis paketnya, misal kita akan memasukkan paket reguler tuh dengan harga 35 juta. Lalu kelas hotelnya bintang 4, maskapainya yang direct atau penerbangan langsung yaitu Garuda Indonesia. Pilih jadwal ini di bulan Juli, maka kita akan mencoba bulan Juli. Lalu jarak hotelnya sekitar 500 meter dan durasi perjalanannya 9 hari. Oke, kita akan mencoba mengklik simpan paket, apakah paket akan bertambah. Nah, ketika paket berhasil ditambahkan, dia akan memunculkan notifikasi paket berhasil tambahkan. Yang berarti paket di sini sudah berhasil ditambahkan, yaitu paket 101 dengan jenis paket reguler tuh. Seperti itu. Nah, di dashboard pun dia akan otomatis bertambah. Total paket umrohnya menjadi 101. Seperti itu. Lalu kembali lagi ke data paket umroh. Sekarang kita akan mencoba button edit. Nah, ketika diklik, kita akan menampilkan form seperti tadi. Cuman di sini kita karena sudah dimasukkan paketnya, jadi dia sudah otomatis sudah ada paketnya, tinggal kita merubah apa yang perlu kita ubah. Misal kita hanya ingin mengganti bulannya menjadi bulan Desember, kita akan mencoba simpan, apakah dia akan terganti. Nah, yang tadinya bulan Juli menjadi bulan Desember, dan di sini juga menampilkan notifikasi paket berhasil diperbarui. Nah, bagaimana jika kita hapus paketnya dengan mengklik button hapus? Nah, di sini akan muncul notifikasi yakin ingin menghapus paket ini. Jika yakin, kita klik OK. Nah, di sini menampilkan paket berhasil dihapus yang menandakan bahwa paket sudah terhapus dari data paket. Dan dashboard pun sudah otomatis menjadi 100 paket kembali. Selanjutnya, kita akan ke master data, yaitu data kriteria. Nah, di menu ini, admin mengelola kriteria-kriteria yang ada di dalam sistem ini. Kita bisa lihat di sini ada beberapa kolom, yaitu ada kode, kriteria, deskripsi, bobot, dan action. Nah, di kode ini berfungsi untuk menandakan setiap kriteria, yaitu ada K1 sampai K7, di mana kriteria itu ada jenis paket, harga, kelas hotel,
maskapai penerbangan, jadwal keberangkatan, jarak hotel, dan durasi perjalanan. Di masing-masing kriteria ini memiliki deskripsi, contohnya seperti jenis paket. Nah, jenis paket ini ada 10 kategori layanan yang tersedia. Untuk harga dalam satuan rupiah itu 28 juta sampai 55 juta. Untuk kelas hotel itu ada bintang 3 sampai bintang 5. Maskapai penerbangan yang digunakan ada 6 maskapai. Lalu jadwal keberangkatan itu dari Januari sampai Desember. Jarak hotelnya 500 sampai 800 meter dan durasi perjalanannya itu 9 sampai 15 hari. Di masing-masing kriteria ini memiliki bobot yang berbeda-beda. Contohnya seperti jenis paket memiliki bobot 20%, dan harga memiliki bobot 25%, yang dimana nanti total bobotnya ada 100% jika dijumlahkan. Dan di sini ada kategorisasi kriteria, yaitu rentang konversi numerik ke label kategori. Jadi, sistem ini tidak hardcode angka di dalam kode program. Jadi, semua kriteria yang numerik itu akan diganti ke label kategori dengan rentang minimum dan rentang maksimum masing-masing. Contoh yang kita gunakan kategorisasi dan menjadi label kategori itu ada 3 kriteria, yaitu harga, jarak hotel, dan durasi perjalanan. Untuk harga sendiri, label kategorinya terbagi menjadi 4, yaitu ekonomis, medium, premium, dan luxury. Di mana masing-masing label kategori memiliki rentang minimum dan rentang maksimum. Contohnya, harga dengan label kategori ekonomis, rentang minimumnya 28 juta hingga 33 juta. Untuk medium, 34 juta sampai 38 juta. Yang premium, 39 juta sampai 45 juta. Dan luxury lebih dari 45 juta. Yang kedua ada jarak hotel. Nah, jarak hotel juga dibagi menjadi 4 label, yaitu sangat dekat, dekat, sedang, dan jauh. Contohnya seperti sangat dekat, itu rentang minimumnya 50 meter sampai 100 meter. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, terakhir itu ada durasi perjalanan. Nah, durasi perjalanan ini dibagi menjadi 3 label kategori, yaitu singkat, standar, dan panjang. Contohnya seperti durasi perjalanan yang label kategorinya singkat itu rentang minimumnya 9 hari dan rentang maksimumnya tetap 9 hari. Perlu saya jelaskan, di halaman ini action yang tersedia hanya edit, tidak ada tambah ataupun hapus kriteria karena di algoritma CBF pada sistem ini dirancang khusus hanya untuk 7 kriteria tetap. Nah, perhitungan TF-nya juga menggunakan konstan 1/7, karena setiap paket maupun preferensi jamaah selalu dipresentasikan dengan tepat 7 term. Jadi di sini hanya ada action edit saja. Oke, kita akan mencoba edit. Seperti di sini, kita coba di jenis paket. Nah, ketika diklik action atau button edit, dia akan memunculkan form seperti ini. Nah, tinggal admin mengubah yang perlu diubah. Misalkan kita akan mencoba mengubah bobot yang awalnya 20 jadi misal 10% atau 10,00. Setelah diubah, kita klik simpan. Maka bisa kita lihat di jenis paket ini bobotnya sudah berubah. Dan total bobotnya pun berubah menjadi 90%. Seperti itu. Begitupun dengan kategorisasi kriteria. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menginput preferensi. Nah, di dalam menu input preferensi terdapat form preferensi calon jamaah dengan input ya sama seperti tadi, 7 kriteria, ada jenis paket, harga, kelas hotel, sampai durasi perjalanan. Di jenis paket sendiri, kita memiliki 10 jenis paket, yaitu hemat triple, hemat double, regular one, regular two, plus Taif, plus Turkey, plus Dubai, eksklusif, VIP, dan platinum. Untuk harga sendiri sudah dijelaskan, mulai dari 28 juta sampai 55 juta. Untuk kelas hotelnya punya 3 pilihan, yaitu bintang 3, bintang 4, dan bintang 5. Untuk maskapainya kita menggunakan 6 maskapai, yaitu Lion Air, Garuda Indonesia, Saudi Airlines, Emirates, Turkish Airlines, dan Qatar Airways. Bulannya dari bulan Januari sampai Desember. Untuk jarak hotel, tadi sudah dijelaskan juga di kriteria, itu 50 sampai 800 meter, dan durasi perjalanan itu 9 sampai 15 hari. Oke, sebagai contoh, saya akan menginput, misalnya ada jamaah yang ingin memilih paket umroh dengan tambahan wisata ke Dubai, maka di sini kita akan memilih jenis paket plus Dubai. Lalu dia memiliki budget misal 40 juta, maka kita masukkan 40 juta. Oke, lalu kelas hotelnya ingin yang standar atau bintang 4 saja. Untuk maskapainya ingin yang direct atau tidak transit, bisa di Garuda Indonesia. Lalu jadwal keberangkatannya ingin di bulan November.
Untuk jarak hotelnya misal paling jauh atau maksimal itu ada di 300 meter, maka kita masukkan 300, lalu durasi perjalanannya 12 hari. Kita ketik 12. Oke, setelah semua form ini terisi, kita bisa mencari rekomendasi paket. Kita klik, sistem akan menampilkan hasil analisis sistem CBF dalam bentuk 5 kartu ranking. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, yang pertama, sesuai dengan preferensi contoh yang tadi, hasil rekomendasi teratas atau yang ranking pertama adalah paket P093, yaitu dengan paket plus Dubai dengan skor kemiripan 100% karena atribut sama persis dengan preferensi yang tadi kita masukkan. Lalu, di peringkat kedua sampai keempat juga ada paket plus Dubai dengan masing-masing kode P099, tingkat kemiripannya 78,2%, plus Dubai dengan kode P033 dengan kemiripan 53,4%, dan paket plus Dubai dengan kode P066 memiliki tingkat kemiripan 52,7%. Ketiga paket ini sama-sama merupakan paket plus Dubai, namun dengan harga maskapai atau jadwal yang sedikit berbeda, sehingga skornya lebih rendah dibandingkan paket plus Dubai yang peringkat pertama ini. Yang terakhir ini ada jenis paket yang berbeda, yaitu paket reguler one dengan kode P058 dengan tingkat kemiripan 45,4%. Tingkat kemiripan ini paling rendah karena atribut yang cocok hanya sedikit. Bisa kita lihat juga dari namanya pun sudah berbeda, jadi dia memiliki tingkat kemiripan yang paling rendah dibandingkan paket 1 sampai paket 4. Nah, agar lebih jelas, di sini ada detail perhitungan yang bisa kita lihat kenapa sih kok bisa P093 peringkat 1 dan regular one berada di peringkat 5. Oke, kita akan membahas detail perhitungan. Di detail perhitungan CBF ini merupakan detail matematis dari perhitungan atau pembobotan dari TF-IDF dan quotient similarity. Yang pertama ini ada tahap tokenisasi dan vektor preferensi user atau vektor A. Sini terdapat tabel yang menampilkan 3 kolom, yaitu atribut, nilai asli, dan token. Di mana atribut ini sendiri merupakan 7 kriteria, yaitu jenis paket, harga, kelas hotel, maskapai, jadwal, jarak hotel, dan durasi. Nah, dan nilai asli itu merupakan inputan yang tadi kita input di form input preferensi. Ada plus Dubai, harga 40 juta, dan seterusnya. Lalu di kolom ketiga ini ada token. Dalam proses tokenisasi inilah kategorisasi kriteria akan digunakan. Contohnya seperti harga. Harga itu yang kita input adalah 40 juta. Nah, sistem akan mengganti atau merubah harga ini menjadi ke dalam label kategori. Nah, dalam 40 juta ini termasuk ke kategori premium. Untuk jarak hotel, yaitu 300 meter dan termasuk ke dalam label kategori dekat. Lalu durasi perjalanan 12 hari masuk ke dalam label kategori standar. Proses tokenisasi sudah selesai karena semua nilai asli sudah diubah menjadi token. Lanjut ke TF dan IDF global untuk term preferensi. Di sini ada tabel dengan 5 kolom, yaitu ada term, TF atau konstan, DF, totalnya 100, IDF dengan rumusnya yaitu log N per DF, dan bobot yaitu TF kali IDF. Nah, term ini sendiri merupakan hasil dari tokenisasi nilai asli, yaitu ada plus Dubai, premium, bintang 4, Garuda Indonesia, November, dekat, dan standar. Sebelum menghitung bobot, langkah pertama yaitu TF atau konstan, di mana nilai TF ini berasal dari term per jumlah term. Jadi, masing-masing term ini dihitung 1 per jumlah term, yaitu per 7, 1 per 7 menghasilkan nilai 0,142857 seperti ini. Begitupun dengan term-term berikutnya. Lalu kita lanjut ke DF, di mana DF ini jumlah term yang muncul dalam 100 data yang ada di daftar paket umroh itu. Contoh seperti plus Dubai, dia muncul 5 kali di dalam data 100 ini, premium 18 kali, bintang 4 35 kali, dan seterusnya. Setelah itu kita akan mencari IDF. IDF itu rumusnya log N per DF. N sendiri itu total dari dokumen yaitu 100 dan DF itu diambil dari masing-masing DF ini. Yang pertama plus Dubai menghasilkan angka 1,301030 dan
seterusnya sampai yang standar. Lalu ketika TF, DF, dan IDF itu sudah ketemu, maka kita akan mencari bobot TF, IDF, yang mana rumusnya itu TF dikali DF. Ini TF ini dikali dengan DF ini. Contohnya seperti plus 2 ini menghasilkan bobot 1,85861. Begitu juga dengan seterusnya. Setelah bobot TF IDF dihitung, maka di sini kita menghitung magnitude preferensi yang nanti nilai dari hasil ini digunakan untuk perhitungan quotient similarity per paket. Di sini sudah ditemukan yaitu magnitude preferensi A-nya yaitu 0,309710. Lanjut kita ke perhitungan similarity per paket. Yang pertama yaitu paket 093 dengan skor 100%. Sini paket 093 memiliki token dokumen plus Dubai, Premium, Bintang 4, Garuda Indonesia, November, Dekat, dan Standar. Token dokumen paket 093 ini persis dengan token input preferensi calon jemaah yang tadi. Maka dipastikan bahwa nilai bobot akan sama persis dengan nilai bobot preferensi yang tadi sudah kita hitung. Kita lihat di sini ada tabel berisi 4 kolom yaitu term preferensi, bobot A atau bobot yang diambil dari preferensi, bobot B atau bobot yang diambil dari token dokumen paket, dan perkalian A kali B. Nah, di sini bobot A atau bobot preferensinya sudah dihitung dari sini, maka otomatis akan sama. Lalu bobot B-nya karena token dokumennya sama persis, maka bobot B ini sudah pasti sama persis dengan bobot preferensi. Langsung saja dilakukan perkalian A kali B. Nah, ini tuh seperti menghitung seberapa besar sih kontribusi kecocokan dari setiap term atau paket. Jadi contohnya kayak term preferensi plus Dubai ini memiliki bobot 0,18561 dan bobot B ini diambil dari plus Dubai juga yang memiliki nilai yang sama yaitu 0,185861, lalu dia dikalikan menghasilkan nilai 0,034544. Ketika semua sudah dikalikan, maka semua hasil perkalian di 7 baris ini dijumlahkan dan menghasilkan angka 0,095921, dan inilah yang disebut dengan dot product yang nanti akan dipakai untuk menghitung hasil akhir atau skor akhir yaitu dari quotient similarity. Lanjut ke perhitungan terakhir, perhitungan quotient similarity final, yaitu di mana di sini ada magnitude paket B. Nah, magnitude paket B ini dihitung dari akar kuadrat jumlah kuadrat seluruh 7 bobot milik paket, bukan cuma yang cocok dengan preferensi, dan menghasilkan bobot 0,309710. Lalu yang terakhir kita menghitung quotient, di mana rumusnya dot product atau bisa diambil dari sini, dibagi magnitude paket A dan magnitude paket B dengan 0,095921 sama seperti ini. Lalu magnitude A dengan nilai 0,309710 diambil dari sini, dan magnitude B diambil dari sini 0,309710 yang menghasilkan quotient 1,0000 atau jika dikonversi ke persen yaitu 100,00%. Begitu juga dengan perhitungan quotient similarity pada peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, sampai peringkat terakhir yaitu peringkat 5 dengan skor 45,453%. Selanjutnya ada laporan. Laporan sendiri ini berfungsi untuk menampilkan rekapitulasi. Di sini ada 3 laporan yaitu data paket umroh, data kriteria, dan hasil rekomendasi. Yang pertama, data paket umroh, yaitu rekapitulasi dari seluruh data paket travel umroh yang ada di sistem ini, yaitu ada 100 data paket. Dan laporan ini bisa dicetak dengan mengklik tombol cetak laporan ini. Nah, maka akan tampil seperti ini. Mana di atas ini ada kop surat dengan logo, nama PT, dan alamat PT. Lalu ada nama laporannya, yaitu laporan data paket travel umroh. Ada nama admin, tanggal cetak yaitu 30 Juli 2026. Di bawahnya pun ada tempat dan tanggal juga, yaitu Jakarta 30 Juli 2026 dengan pimpinan atau admin PT Akditur. Sini juga ada nama adminnya. Nah, ketika kita ingin benar-benar mencetak
kita bisa mengklik tombol cetak laporan ini, maka akan tampil seperti ini, dan kita bisa mencetaknya dalam bentuk PDF dengan mengklik Save. Oke, kita simpan. Kita bisa klik Save. Nah, lalu jika kita ingin melihatnya, kita bisa ke File, lalu cari di Download, dan kita bisa buka, muncul persis seperti yang tadi ada di sistem, seperti ini. Oke, kita tutup. Selanjutnya ada laporan data kriteria. Di sini juga ada rekapitulasi data kriteria beserta bobot dan kategorisasi untuk sistem CBF. Ada 7 kriteria dan kategorisasi ini. Jika kita ingin mencetaknya, kita bisa klik tombol cetak laporan. Nah, tampilannya akan seperti ini, hasil dari cetak laporan tersebut. Sama seperti yang tadi, ada kop surat, ada nama laporan, nama admin, tanggal cetak, dan di pojok sini ada tempat dan tanggal juga, dan nama admin, seperti laporan data paket umroh yang tadi. Gitu juga ketika kita ingin mencetak laporan, kita bisa klik ini dan klik save. Save, maka otomatis akan tersimpan di dalam file manager. Yang terakhir ada laporan hasil rekomendasi. Nah, di sini menampilkan rekap dari hasil rekomendasi, ada total 17 riwayat rekomendasi. Di masing-masing riwayat terdapat tanggal dan jam ketika kita mencari rekomendasi, lalu di sini ada rincian dari input referensi yang sudah kita input uh, dan hasil dari rekomendasi, yaitu peringkat 1 sampai peringkat 5, beserta skor similarity-nya. Jika kita ingin mencetak, kita bisa klik tombol cetak, dan yang muncul tidak jauh berbeda dengan laporan yang tadi, seperti ini. Caranya juga sama, ketika ingin mencetak dalam bentuk PDF, kita bisa klik cetak laporan, lalu kita save. Klik save. Oke, kita tutup. Jika kita ingin menghapus, maka kita bisa klik tombol hapus. Misalkan kita akan menghapus riwayat rekomendasi yang sudah sangat lama, paling bawah ini, maka kita bisa hapus. Nah, yakin ingin menghapus riwayat rekomendasi ini? Oke, kita akan klik oke. Nah, maka muncul notifikasi riwayat rekomendasi berhasil dihapus, dan total riwayatnya berkurang menjadi 16 rekomendasi. Seperti itu. Oke, karena sudah selesai semua, maka kita bisa log out. Nah, sekian demonstrasi program sistem rekomendasi paket travel umroh di PT Afdi Tour menggunakan metode content based filtering dari saya. Apabila ada kekurangan atau ada saran, bisa tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.